Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak yang merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Ya, halo, apa kabar Ibu Indonesia? Selamat berjumpa kembali di obrolan Dapur Ibu. Kali ini obrolan Dapur Ibu live weekend selalu spesial karena kita menghadirkan anak-anak muda dari belahan bumi yang ada di dunia ini, karena tidak terbatas hanya Indonesia, ya. Hari ini kita akan meluncur ke Bulukumba, ya, di daerah Sulawesi sana, untuk bisa mengenal salah satu anak muda, ya, salah satu anak muda yang saya waktu pertama kali bertemu itu, ya, kaget, gitu, kaget karena ini anak Bulukumba dan tidak tinggal di kotanya waktu itu, masih SMP ya saya ketemunya. Kemudian bercerita banyak tentang perjuangan perempuan, gitu. Nah, dia tanya ke saya bahwa apa sih sebenarnya, Bun? Saya pengen jadi seperti Bunda Septi, gitu kan. Ibu Bunda Septi itu apa, gitu kan? Saya ingin memperjuangkan perempuan-perempuan di Bulukumba. Apalagi nih, gitu kan? Saya mendengarkan, menjadi pendengar yang setia, ya, menjadi pendengar setianya si anak muda ini karena saya selalu melihat ini background-nya seperti apa, kenapa pemikirannya sangat besar, gitu. Pemikirannya sangat besar, kemudian akhirnya perjalanan panjang, anak muda ini akhirnya dipegang oleh Ara, ya, dipegang oleh Mbak Ara Kusuma, kemudian dimentorin di yang Changemaker namanya, menjadi bagian dari yang Changemaker, kemudian ada pelatihan dan macam-macam, dan akhirnya diperjuangkan Ara sampai ke tingkat internasional. Nah, ini adalah salah satu hal contoh bahwa anak-anak bisa tumbuh. Jangan khawatir kalau di sekitarnya tidak terdapat orang-orang dewasa yang sekiranya lingkungannya adalah sangat mendukung, tapi ternyata ada juga yang tidak mendukung, gitu, tidak mendukung dengan perkembangannya, maka anak tersebut bisa besar sendiri. Oke. Dan tantangan yang luar biasa, ya, tantangan yang luar biasa kali ini adalah ketika saya biasanya kalau ada tamu di obrolan Dapur Ibu akan saya latih terlebih dahulu. Ketika saya latih, biasanya latihan itu hanya sampai 10-15 menit paling lama, gitu ya, paling lama. Dan akhirnya ternyata yang kemarin saya mencoba menghubungi Ila dari Bulukumba dengan berbagai macam platform, kondisi sinyal yang ada di sana sedang bermasalah memang. Tidak semulus yang ada di sekitar kita di daerah Jawa. Ini adalah concern kita. Maka saya sudah menggunakan platform streaming, kemudian FB Live, kemudian WA call, ya, terus Messenger, gitu ya, terus tambah lagi adalah Zoom, gitu ya, dan tetap tidak, dan akhirnya kita ambil keputusan hari ini adalah menelpon Ila langsung dengan telepon seluler, dan saya akan munculkan wajah Ila terlebih dahulu. Dan inilah Ila Hidayatul Aulia yang biasa kita panggil dengan Ila, ya, anak muda yang sekarang sudah masuk ke SMA. Dulu kami ketemunya ada di saat dia masih SMP. Saya telepon sebentar, ya. Sebentar, tunggu dulu. Ini seperti kayak di televisi beneran. Kita judulnya adalah halo. Halo. Assalamualaikum Ila. Waalaikumsalam. Iya, saya besarkan dulu suara Ila, ya. Teman-teman mendengarkan ya suaranya Ila, ya. Iya. Halo Ila, bagaimana kabar di Bulukumba, Ila? Iya, Ila.
bisa dijelaskan ke teman-teman yang hadir di sini gitu ya. Apa sih yang Ila kerjakan bersama dengan anak-anak muda di sana di Bulukumba tentang Mari Mengenal Dunia itu, Ila? Gimana ceritanya? Jadi Mari Mengenal Dunia itu sebuah perpustakaan di sekolah saya. Perpustakaan itu jadi perpustakaan itu setiap hari Minggu kita panggil anak-anak usia SD itu belajar di sana, baca bareng di sana, terus kegiatan-kegiatannya diberi ke tempat di sana. Jadi sekitar Tesla, Steve Jobs, Bill Gates, kita ambil terus kita ceritain anak-anak usia SD itu yang kemudian kita punya tujuan untuk memberi mereka motivasi untuk bertinggi tinggi. Oke, Ila bisa dapat ide gagasan itu dari mana, Ila? Dari tadinya, awalnya? Aku punya. Halo, Ila? Iya, Bunda. Oh, kok bisa ya? Oke. Iya, bisa. Tadi nggak jelas. Oh, nggak jelas ya. Bisa dijelaskan gimana sih ceritanya kok Ila punya ide yang seperti itu gitu? Pertama kan aku dari keluarga yang ibu bapakku tuh dorong kita untuk berpendidikan. Nenekku juga dorong kita untuk jadi anak pendidikan. Kita atau kita harus berpendidikan S1 itu dia S1 nanti lanjut tingkat atas lagi serta gitu. Kita kalau kita dorong kita harus belajar karena kita menganggap kita itu pas SMP itu aku ketemu sama teman yang latar belakangnya itu lumayan di luar terus teman misalnya salah satu yang di kelas terus nilainya itu bagus, tiba-tiba orang tuanya dia ingin untuk dia sekolah dengan alasan katanya tempat sekolah tempat bodoh. Emang ini banyak tapi kadang izin sama orang sekolah tapi di sekolah dia iuran gitu kan di sekolah orang tuanya ketika sekolah itu sama aja dia tambah bodoh kan. Jadi katanya mungkin untuk memperbaiki sekolah. Jadi pas itu juga aku mikirnya ada yang salah nih sama sistem sama mindset anak-anak desaku karena kita juga dengar ya kalau anak tuan itu nggak usah sekolah tinggi gitu. Pokoknya orang-orang itu selalu bilang percuma tahu kuliah anak perempuan bakal balik ke desa sendiri terus kerja di dapur gitu. Tapi aku sama keluarga aku punya pemikiran yang beda. Kayaknya kita harus sekolah karena ayah ibuku juga bukan lulusan perguruan tinggi kan Bunda. Jadi dia bukan lulusan perguruan tinggi terus tapi kita didorong orang aku bilang cukup aku aja nih yang ngerasain kerja di dapur ibuku cukup kita harus punya pendidikan karena pendidikan itu bukan kita harus kerja di kantoran tapi bekerja di rumah pun kita perlu pendidikan. Misalnya masak kita juga kan harus baca karena nenekku dulu karena aku besar di nenekku nggak bisa baca terus dia bilang kamu harus sekolah gitu kan supaya kamu
supaya kamu bisa lebih dari nenek gitu. Oke. Jadi aku berpikir, ya. Iya, terus lanjutkan. Jadi aku berpikir, kayaknya pendidikan itu penting gitu kan. Jadi berawal idenya aku itu karena lingkungan aku gitu kan. Iya. Aku mikir ada yang salah sama lingkungan aku gitu. Oke, tadi menarik. Selama ini Ila besar dengan nenek ya, gitu. Iya. Ada inspirasi apa dari nenek yang didapatkan Ila sehingga Ila memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa, dan tadi bilang juga Ila bahwa nenek nggak bisa baca sebenarnya. Nah, terus gimana cara nenek mendidikmu? Jadi aku ngerasa itu berjalan gitu aja gitu kan Bunda. Iya. Tumbuh kayak anak-anak biasa di sana, tapi nenekku kebetulan itu dijodohkan dan nikah usia muda juga. Terus dia sempat ngalamin KDRT gitu kan. Dan nenekku tuh selalu, karena aku punya kebiasaan sama nenek aku, setiap aku pulang sekolah atau berkegiatan, aku selalu di sini kayak ini di luar sana itu nenek itu akan pandang dia ada kegiatan. Sama halnya cerita desaku itu anak usia di lazim gitu, sering terjadi. Terus aku cerita sama nenek aku, Nek, temanku ada yang nikah usia muda nih, terus dinikahin sama orang tuanya, terus di sekolahnya disuruh berhenti. Terus nenek akan selalu ngasih sudut pandang dia. Dia bilang, dia pernah bilang tapi pakai bahasa Bulukumba ya. Terus kalau kamu tidak sanggup menanggung lelaki, kamu tanggung paringnya kebodohan kayak nenek gitu. Dia selalu, karena nenekku juga kayak menghadapi proses modernisasi ya. Jadi mulai dari nenekku nggak bisa baca, terus ada sosialisasi yang diwajibkan dia membaca gitu. Dia pernah cerita, akhirnya dia berpikir, oh sepertinya anak cucuku ini harus sekolah dengan baik gitu, agar nggak kayak aku gitu kan. Jadi karena ibuku juga 5 bersaudara ya, dan ibuku cuman ibu yang lulus SMA, terus omku sama tante-tanteku yang lain yang nggak lulus SMA juga ngerasain gitu. Ada perbedaan di antara kita yang lulus sekolah dan yang nggak lulus sekolah. Jadi jadi omku juga nggak lulus sekolah ini, dia mendorong, kamu tuh harus lebih baik dari kita, kamu harus berpendidikan. Apapun pekerjaan kamu, pendidikan itu penting. Karena misalnya omku yang jadi buruh tani ya, dia jadi petani, tapi dia nggak ngerti nih pupuknya ini mau diapain gitu, karena dia kan nggak bisa baca. Akhirnya dia minta diajarin gitu kan, dan prosesnya jauh lebih lama. Terus ada pamanku yang merantau ke Malaysia, yang dimana dia harus naik pesawat, berarti dia nggak bisa baca. Akhirnya dia harus ditemenin sama orang, jadi dia harus sama orang awal-awal. Jadi dia apapun pekerjaan, kalian akan jadi petani, urus tangga, itu banget kalian untuk sekolah. Jadi kita semua didorong. Minimal kita lulus SMA lah. Kalau misalnya kita udah lulus SMA, terus emang pilihan dari kita nggak mau kuliah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lulus SMA dan kita mau lanjut ke pendidikan atas, ya keluarga kita usahain supaya kita lulus S1. Oke, ya. Wah, seru banget ini Ila. Ila, terakhir Ila, cita-citamu apa Ila? Cita-citaku sekarang tuh, aku pengen jadi pengacara Bunda. Pengen jadi pengacara? Wow. Gimana nih ceritanya pengen jadi pengacara? Jadi sebenarnya cita-citaku waktu kecil itu aku cuma pengen jadi
karena aku selalu jadi aku anak dari semua sepupu tuh aku bungsu ya, aku yang kecil meskipun aku punya adik, tapi aku yang kayak lebih akrab gitu sama sepupuku kan, sepupu. Terus aku dibilang, kamu tuh masih kecil, merasa diejek, nggak guna gitu kan. Terus cita-cita waktu kecil, aku pengen jadi orang yang berguna supaya nggak diejek lagi. Diejek anak manja gitu kan, jadi anak ini biasa digituin. Terus aku pikir aku pengen jadi orang yang berguna. Terus aku ngeliat poluan, aku pengen jadi poluan. Pengen jadi poluan dulu? Iya, pengen nangkap penjahat. Oh, pengen nangkap penjahat. Tapi katanya keturunan dari ayahku tuh aku pendek, jadi terus tuh aku pendek. Poluan itu saat aku udah letak tapi supaya tinggi. Tinggiku gitu kan. Terus aku pikir lagi, jadi orang berguna nggak harus jadi poluan nih. Terus aku jadi pengen jadi dokter kan. Buat nyembuhin orang. Tapi aku punya fobia ngelihat luka gitu. Jadi ibu bilang, kamu tuh terus aku tuh pengen jadi dokter bedah. Terus ibu bilang, kamu sebelum operasi pasienmu, kamu pingsan duluan deh sebelum pasienmu. Iya ya. Terus akhirnya? Iya, padahal aku udah nyoba nonton film-film operasi gitu kan, supaya berani gitu. Tapi tetap aja kayak takut gitu. Jadi aku mikir, aku nyari pekerjaan apa sih yang buat aku jadi orang yang berguna. Tiba-tiba aku ingat, karena aku dulu sering nyuri kopi omku ya. Terus aku tuduh sepupuku, ini sepupuku nih yang minum. Padahal yang minum aku. Terus, tapi tiba-tiba ketahuan, terus omku bilang, kamu kayaknya cocok deh jadi pengacara, karena kamu tuh suka bohong, terus balik akad. Terus aku tuh bilang, aku nggak mau jadi pengacara, aku nggak mau jadi pembohong. Terus tiba-tiba ada berita tentang nenek-nenek yang nyuri palu itu 2 potong, terus dituntut uang ratusan juta, terus dipenjara. Terus aku mikir, apa sih yang bisa aku lakuin untuk nenek ini gitu kan? Dia kan nggak punya uang untuk nyewa pengacara waktu itu. Terus ada juga tuh kasus pencuri sandal di masjid, di penjara 5 tahun. Akhirnya aku mikir, apa sih yang bisa aku lakuin? Terus aku nemu pengacara, terus aku mikir, kayaknya aku mau jadi pengacara deh, tapi pengacara yang beda gitu. Aku nggak pengen dibayar pakai uang gitu, tapi pakai kebenaran aja. Kalau misalnya orangnya itu emang benar-benar nggak salah, aku bakal bela meski nggak dibayar pakai uang sekalipun. Iya. Wah, mulia sekali, keren. Ila, terima kasih Ila sudah berbagi di obrolan dapur ibu. Nanti kita akan setel video Ila ya, biar teman-teman lebih paham tentang gerakan Ila selama ini. Dan selamat menempuh impiannya ya, selamat menempuh impiannya. Doa Bunda selalu dari Salatiga, semoga Ila sukses selalu, bahagia, dan salam untuk nenek ya. Amin. Makasih Bunda. Iya, sama-sama Ila. Yuk, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itulah tadi Ila dengan mimpi besarnya. Anak ini, kalau bertemu anak ini secara langsung, saya takjub. Karena dia besar dengan neneknya, kemudian tidak berada dalam lingkungan fasilitas yang fasilitasnya seadanya sekali, dan Ara pernah langsung ke sana, ke rumahnya, dan inilah dia video tentang Ila. Kita lihat ya.
itu 5 bersaudara dan sendirinya yang lulus SMA. Kita bisa melihat ada beberapa gap tentang yang bersekolah dan yang tidak bersekolah. Jadi itu yang membuat saya merasa bahwa pendidikan itu sangat penting. Saya ingin seluruh anak Indonesia itu terdidik, karena dengan pendidikan kita bisa membangun Indonesia ke arah yang lebih baik dan kita bahkan bisa terlepas dari jeratan kemiskinan. Saya Hilyatul Aulia Syahrul, boleh dipanggil Ila. Aku berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suatu hari ketika aku masuk sekolah, anak-anak di sana itu kita punya latar belakang yang berbeda. Salah satunya itu temanku. Dia putus sekolah, lalu dinikahkan sama keluarganya. Padahal dia salah satu siswa yang cerdas. Kenapa? Salah satu generasi yang bisa jadi mungkin suatu hari dia menjadi seorang presiden yang membangun Indonesia, yang memberikan kontribusi besar untuk negara ini. Harus putus sekolah dan harus dinikahkan, dan itu yang membuat saya miris. Aku punya suatu proyek bernama Mari Mengenal Dunia, di mana kita mengajak orang-orang serta teman-teman di sekitar kita untuk datang ke perpustakaan kita, membaca bersama, dan juga memberikan cerita-cerita inspirasi tentang orang-orang sukses di luar sana. Program kami ini berfokus pada usia anak-anak SD. Kita juga ingin mendorong teman-teman sekitar kita untuk berani bermimpi tinggi dan bersekolah tinggi. Karena di tempat saya itu anak-anaknya itu nggak berani sekolah tinggi. Di sana itu ya perempuan nggak usah sekolah tinggi. Ujung-ujungnya juga balik ke dapur. Mindset ini yang ingin kami ubah. Kami ingin perempuan itu adalah ibu generasi, perempuan yang akan membangun bangsa ini ke depannya. Dulu pertama kali membuat Mari Mengenal Dunia itu sendirian. Tapi lama-lama saya mikir, mungkin saya nggak bisa sendirian. Saya harus cari bantuan dari teman-teman. Akhirnya saya ajak teman-teman sekelas saya. Terus karena waktu itu juga saya masih menjabat sebagai pengurus OSIS, saya ajak teman-teman saya, dan kegiatan Mari Mengenal Dunia ini dimasukkan dalam program kerja kami. Di tengah-tengah perjalanan proyek itu juga banyak naik turunnya. Salah satunya itu ketika ada penolakan dari warga sekitar, dari teman-teman saya sendiri, karena proyek saya ini bertempat di sekolah. Karena di sekolah juga masih banyak rak-rak kosong. Jadi saya berinisiatif untuk mengisi rak-rak itu. Ketika saya mengisi rak-rak itu, teman-teman itu ngebully saya. Mereka ngelempar-lemparin buku dan bawa pulang buku tanpa seizin, terus nggak dipulangin. Pertama buka perpustakaan itu nggak ada yang datang. Minggu kedua cuma 3. Hal itu membuat saya pengen putus asa. Terus yang memotivasi saya itu kutipan dari Samratul Langit. Dia pernah bilang, manusia itu dihidupkan untuk menghidupkan manusia lainnya. Suatu hari ada seorang tetangga saya, namanya Selvi, dia baru kelas 4 SD. Dia datang ke rumah saya. Akhirnya saya mengajak dia ikut perpustakaan. Tiba-tiba aja dia datang ke rumah saya minta buku sendiri. Terus saya bilang, katanya kamu nggak pengen sekolah tinggi. Terus dia bilang, kan kakak bilang perempuan itu akan jadi seorang ibu, dan ibu-ibu yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Dan saya bilang, terus sekarang cita-cita kamu apa? Terus dia bilang, cita-cita saya sekarang itu saya pengen jadi dokter, biar buat klinik gratis, buat ngobatin orang-orang di desa kita. Dalam Mari Mengenal Dunia tidak ada yang namanya pemimpin. Semuanya itu jadi pemimpin saja, jadi pemimpin serta anggota. Jadi kita juga bikin forum, kita diskusi tentang bagaimana baiknya Mari Mengenal Dunia. Dan saya juga bukan pengambil kebijakan, karena kebijakan yang kami ambil atau ide-ide langkah-langkah yang kami jalankan di Mari Mengenal Dunia itu adalah pendapat kami bersama. Jadi menurut saya pembaharu itu adalah seseorang yang berani membuat suatu pembaharuan, yang punya inisiatif luar biasa untuk memperbaiki bangsa ini ke arah yang lebih baik, berguna bagi dirinya sendiri, bahkan orang lain. Ingat, dunia itu senantiasa berubah, apalagi sekarang kita berada di zaman modern. Perubahan itu sangat cepat. Kita harus menjadi seorang pembaharu. Kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Untuk menjadi seorang pembaharu, modal awalnya itu kita harus punya kesadaran dan kepekaan. Kemudian kedua, kita harus punya keberanian dan semangat. Dan kita juga harus punya kekuatan. Ya,
Itulah. Ya, ini begini nih. Itu memang setiap kali kami bersentuhan dengan Ila ini, baik secara fisik langsung maupun sedang menonton, bahkan mendengarkan cerita tentang Ila itu, kami senantiasa merinding bulu kuduk kami ini. Apa ya? Perhatikan tadi, wah ceritanya itu dahsyat sekali. Saya bahkan belum pernah mendengarkan dari para pendiri LBH waktu itu, seperti Bang Buyung Nasution, sudah punya cita-cita seindah itu, akan membantu rakyat yang miskin, yang sedang teraniaya, agar mereka bisa membela dirinya secara layak, proper. Ila di usianya yang SMP, sekarang SMA kelas 1 dia, sudah punya pemikiran bahwa, wow, ada seorang nenek teraniaya yang tidak punya kemampuan untuk membela dirinya. Siapa yang harus membelanya? Nah, sedangkan nenek itu tidak mampu untuk membayar pengacara yang baik. Dia mendedikasikan dirinya, bercita-cita sejak sekarang untuk melakukan sesuatu untuk kebaikan dunia ini. Dahsyat sekali. Keren. Dan yang kami takjub itu adalah waktu itu, dari mana dia menemukan spirit seperti itu. Sehingga kemudian Ara melacak sampai ke Bulukumba, membawa timnya, kru untuk mengetahui bagaimana proses bertumbuhnya seorang Ila ini. Itu tadi adalah hasil potongan dari perjalanan Ara ke Bulukumba itu di dalam mengetahui, menelisik tentang sepak terjang Ila kecil ini. Dari SMP dia sudah melakukan gerakan pembaharuan, memberikan fasilitas kepada teman-teman sedesanya untuk dapat mendapatkan akses pengetahuan yang baik sebisa-bisa dia. Mendapatkan buku sebisa-bisa dia. Yang dia punya dia letakkan, lalu dia menyampaikan kepada dunia ini, siapa yang mau mengisi perpustakaanku ini agar teman-temanku bisa membaca. Keren sekali. Anak SMP. Saya mendapatkan cerita dari Bunda awal itu, yang takjub adalah ketika dia dinominasikan untuk menjadi seorang change maker, yang change maker Asoka. Banyak anak yang dihadirkan untuk diseleksi. Mereka diberikan kesempatan untuk mengajak siapa orang yang diminta ikut hadir di sana. Sebagian besar dari mereka mengajak orang tuanya untuk mendampingi atau guru pembimbingnya untuk mendampingi. Siapa yang diajak Ila? Ila mengajak adik kelasnya. Ketika Ara mendengarkan bahwa ia mengajak adik kelasnya, Ara bertanya, Ila, kamu mesti didampingi seorang dewasa. Tidak, Kak. Yang harus hadir adalah adik kelasku ini. Karena aku sebentar lagi lulus SMP. Nanti siapa yang akan meneruskan gerakanku ini? Seorang anak SMP sudah memikirkan tentang keberlanjutan programnya. Itu pemikirannya sangat dewasa. Sudah sangat maju ke depan. Dan dia berani berangkat ke sana. Dan karena usianya masih di bawah umur 16 tahun, sehingga kemudian Ara memberikan prosedurnya. Minta ya nanti yang orang tuamu di sana, orang dewasa, untuk mengantarmu ke bandara, lalu mengisi surat yang namanya YPTA begitu, dititipkan ke pramugari. Nanti Ara akan menjemput di bandara. Enggak, yang menjemput justru bukan pihak panitia waktu itu. Yang menjemput adalah orang tua asuh. Iya. Dia punya orang tua asuh waktu ikut Sabang Merauke. Ya, gerakan Sabang Merauke. Ayah asuhnya, keluarga asuhnya yang kemudian menjemputnya di bandara saat itu. Ini seru banget karena ketika saya tanya, saya ketemunya waktu di Jakarta, memang dia bersama dengan adik kelasnya dari kelas 3 SMP sama kelas 2 SMP gitu ya. Kemudian, Ila, siapa yang mengantarmu ke Jakarta ke sini tadi dari bandara ke Jakarta? Pak
namanya lupa, Pak X gitu ya. Pak X, oh siapa itu? Itu orang tuaku dulu itu. Oh, orang tua di mana? Orang tua yang ikut program Sabang Merauke. Oh, gimana ceritanya itu kamu berada di Jakarta dengan beliau gitu kan, dengan beliau. Iya, karena di daerahku itu merasa bahwa orang yang selain Islam itu adalah jahat gitu. Orang selain Islam itu jahat. Yang kaum musyrikin. Itu artinya kaum musyrikin. Yang baik hanya mereka saja gitu kan. Dan itu sangat mempengaruhi pikiranku gitu. Sangat mempengaruhi pikiranku. Emang manusia kan ciptaan Allah. Semuanya pasti baik. Dan itu adalah pilihan. Agama itu adalah pilihannya. Kemudian aku daftar Sabang Merauke ya. Untuk Mbak Putri nih ya. Foundernya ada Mbak Putri. Ikut Sabang Merauke. Ketika ikut Sabang Merauke, aku ditempatkan di keluarga yang beragama Kristen waktu itu. Kemudian Ila takut memang, karena memori bawah sadarnya adalah orang selain Islam itu menakutkan gitu. Itu jahat gitu. Itu jahat, itu yang ada di memorinya sejak kecil. Kemudian ketika berada di sana, dia merasakan bahwa aku diantar, kalau mau sholat aku diantar. Kemudian aku melihat aku dianggap sebagai anaknya. Terus saat mau apapun dia merasa takut, awalnya takut, dan ternyata sekarang dia bisa merasakan bahwa orang selain Islam itu ternyata baik. Ada loh orang baik, dan dia ketemu dengan teman-temannya lain gitu yang mengikuti program kegiatan yang sama. Waktu itu masih kelas 1 SMP. Ya, kelas 1 SMP Ila. Kemudian dia menyatakan, oh ternyata pandangan mindset warga di desaku selama ini ada yang salah gitu. Nah, kemudian ketika dia pulang, ini lucu lagi ya Pak ya, ketika dia pulang sampai ke Bulukumba, di Bulukumbanya waktu itu masih di desanya gitu ya, dia cerita di setiap kali jalan itu dipanggil, Ila, sini, cerita kamu, gimana rasanya satu rumah dengan orang yang bukan beragama Islam gitu kan. Itu kayak Ila itu kayak semua orang sedesa itu takjub gitu, karena Ila berani mengalahkan ketakutannya gitu. Bahwa itu semua menjadi pemel ketakutan di anak-anak saat itu, tapi dia berani untuk membuka wawasannya, membuka jendela bagi teman-teman yang lainnya, dan dia memberikan cerita gitu, mendongengkan cerita-cerita selama dia berada di Jakarta. Nah, itu menurut saya untuk anak ukuran 1 SMP gitu ya, itu tindakan yang out of the box gitu ya. Semoga Allah senantiasa membimbing dan memberkahinya ini. Betul, itu out of the box banget, karena anak ini unik. Maka saya sama Pak Dodi minta izin, ku ambil ya anak ini, ku ambil anak ini karena ini beda banget gitu, beda banget untuk bisa untuk bisa mendapatkan pendamping yang cocok gitu, pendamping yang tepat gitu, dan dia bisa tumbuh di lingkungannya yang menarik. Nah, Pak Dodi. Nangis lagi. Ya, nangis lagi. Saya selalu seperti ini, karena dengan Ila ini memang saya punya ikatan gitu ya, karena kayak punya ikatan yang beda gitu ya. Kami senantiasa tergetar jika ada keberanian yang dimunculkan dari siapapun. Nah, kali ini keberaniannya datang dari seorang anak yang masih usianya bukan di Jakarta, gitu. Jauh di pelosok, dan tidak mendapatkan dukungan yang mencukupi sebenarnya, karena ketika mau berangkat Sabang Merauke itu orang sedesanya sudah sibuk untuk mencegahnya. Gitu. Tetapi dia berani untuk menerobos segala hambatan itu dan kemudian membawa sebuah pandangan yang lebih menurut saya lebih Islami. Untuk rahmat bagi semesta alam. Iya, untuk dijadikan sebuah pemikiran, pertimbangan buat teman-teman dan juga para orang tua di desa tempat tinggalnya. Dan yang hebat kemudian ini menginspirasi banyak teman-temannya yang lain. Jadi program dari SMP tetap berjalan, si perpustakaan jendela dunia itu, Mari Mengenal Dunia itu, dan kemudian sekarang dia di SMA, dia sedang mengerjakan aktivitas untuk membangun gerakannya yang baru lagi karena memiliki tantangan yang berbeda. Karena dia sekarang bergeser ke mendekati kota. Mendekati kota karena di desanya belum ada SMP. Belum ada SMA. Baru dia harus ke kota untuk SMA gitu ya, untuk SMA. Oh, Sumitra, terima kasih. Thank you very much for your join in this event. Sumitra, ya, ada Sumitra Pasupati, selamat
datang. Kemudian saya juga we are very proud to present your Young Change Maker. It's a very good program for Indonesian youth. Betul. Terima kasih untuk teman-teman yang baru hadir saat ini. Ada yang dari Bulukumba? Ada yang dari Bulukumba, dulu ke kampungnya ya Mbak, Mbak Nur Hasnah ya, dulu kampungnya ada di Bulukumba. Buat yang pengen tanya-tanya tentang proses, sebenarnya adalah proses bagaimana ILA ini berkembang gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengimplementasikannya kepada keluarga kita saat ini, silahkan tulis di komen ya. Saya sapa dulu nih, ada yang baru pertama kali masuk juga di dapur Ibu. Ada Gus Anang Fatoni, terima kasih sudah hadir di obrolan dapur Ibu. Kemudian ada Mbak Intan Amelia Wardati, ya terima kasih. Nanti kita cerita-cerita. Ada Jambu Edukasi Azza, apa kabar Mbak? Ada Mbak Hikmawati, Mbak Wahanten, Sumitra, halo, dan ada Mbak Rizky. Ya, ini ada pertanyaan ya, ada pertanyaan Pak Dodi dari Mbak Intan Amelia ini ya, dari Mbak Intan Amelia. Awalnya bisa menemukan ILA itu bagaimana ceritanya? Oh itu tadi. Ibu, ini tadi cerita dari Ibu. Ya, awal menemukan ILA tuh gini. Saya lagi makan gitu kan, kemudian tiba-tiba ada datang seorang anak dengan, saya sudah merasa unik dulu nih anak ini kenapa unik ya. Kemudian saya lagi makan sendirian itu waktu itu di Jakarta, kemudian dia tuh datang tiba-tiba bilang gini, mohon maaf selamat pagi Bu Septi gitu kan. Loh, kok tahu saya gitu kan, siapa gitu. Saya Ila Bu dari Bulukumba. Saya sudah lama pengen cerita sama Ibu. Gitu kan, terus ayo duduk aja, saya ajak makan gitu. Ketika saya ajak makan, saya sama sekali tidak bisa memasukkan makanan itu ke mulut saya karena saya takjub dengan ceritanya. Saya bilang, kamu anak Bulukumba, kemudian masih SMP gitu, masih SMP dan punya pemikiran yang seperti itu. Keren banget, dulu Bunda seusiamu nggak ada pikiran-pikiran kayak gitu gitu kan. Itu Bunda nggak punya pikiran-pikiran kayak gitu gitu. Masih main paling sekolah belajar main, untuk mainnya juga receh banget gitu kan. Saya takjub gitu, dan saya langsung ada ikatan batin gitu, ada ikatan batin sama anak ini. Kemudian akhirnya berproses terus dan sampai itu sekarang. Dalam event apa Bun? Dalam eventnya adalah eventnya Asoka di Young Changemaker gitu ya, Pak, nominasi Young Changemaker Asoka. Ini nanti Sumitra juga hadir di sini, jadi minta bisa menjelaskan nantinya. Nah itu adalah proses ketika pertama kali saya bertemu dengan Ila, dan entah kenapa itu kayak berjodoh gitu ya, kayak ketemu ketemu Pak Dodi pertama gitu kan. Ketemu Pak Dodi pertama itu juga nggak kenal, tapi kok gitu aja langsung ada tarikannya gitu, frekuensi yang sepertinya kayaknya sama, memiliki gitu. Frekuensi diri yang sama. Iya, karena saya memang sudah waktu itu berazam sama Pak Dodi sih, memang anak-anak kita sudah keluar semua dari rumah gitu, kita sudah nggak punya anak-anak lagi, andai kata ada anak 10 aja gitu kan. Saya menawarkan 11 karena rencananya Bu Septi memang pengennya 11. Ada 10 anak aja yang keren gitu kan. Kemudian menjadi anak kita untuk anak ideologis gitu. Anak ideologis itu kayaknya keren banget gitu kan. Ya. Dan saya menemukan satu ceritanya Asoka Foundation ini, Bu Septi adalah salah satu fellow-nya. Itu memiliki program namanya Young Changemaker. Saat ini Mbak Ara yang menjadi memegang koordinator yang Changemaker ini untuk menyeleksi, merekrut dan menyeleksi mereka-mereka yang masuk ke dalam jajaran yang Changemaker. Siapa itu yang Changemaker? Yang Changemaker adalah anak-anak muda yang memiliki inisiatif untuk bisa melakukan perubahan sosial di sekitarnya. Kecil tidak apa-apa, yang penting sudah dimulai dan konsisten dilakukan. Jadi kalau para ibu dan ayah Anda yang saat ini ada di rumah dan menyaksikan tayangan ini, mari mulai mengajak anak-anak untuk pertama berempati dengan lingkungan sekitarnya. Tadi kan lucu sekali Ila itu. Pertama pengen jadi apa? Polisi, polwan. Mau nangkapin orang jahat. Lalu pengen jadi dokter. Lalu mereka masih berubah-ubah. Tetapi yang selalu dibangun apa? Bahwa dia sudah memiliki empati. Dia memiliki cita-cita itu untuk melakukan sesuatu
Ya. untuk lingkungannya. Ya. Sesuatu hal yang baik untuk masyarakat sekitarnya. Sampai kemudian menemukan bahwa ada seorang nenek yang hanya mencuri coklat yang aja. hanya 2 batang dan kemudian dihukum. Itu di benaknya sudah terbetik sangat tidak adil. Muncul tuh empatinya. Ya. Lalu dia kemudian menciptakan menggeser cita-citanya menjadi pengacara. Saya tidak tahu apakah ini nanti dia betul-betul akan seperti itu, karena prosesnya tetap akan bergerak. Dan jangan terlalu khawatir dengan cita-cita anak-anak yang berubah-ubah setiap saat. Tapi dia didasari dengan sebuah hal yang sangat baik, yaitu empati kepada lingkungannya. Ajak terlebih dahulu anak-anak kita untuk banyak berjalan-jalan dan lain sebagainya, menumbuhkan empati, diajak ngobrol setelah jalan-jalan itu. Kira-kira seperti itulah. Ya, itu prosesnya ya, prosesnya. Dan mungkin Pak Dodi kan dapat cerita dari Ara ini proses pembuatan video, kemudian dia datang ke sana, bagaimana respon SMA-nya, SMP-nya, wah, gitu, ya. gitu. Ada ya, coba kita geser kalau tadi Ara belum hadir ya, Ara ya. Jadi sebagaimana layaknya pembaru itu senantiasa yang pertama muncul adalah penolakan. Ya. Jadi seperti Anda lihat tadi, bukunya yang sudah dia susun dilempar-lempar oleh teman-temannya, lalu oleh gurunya diberitahu bahwa kamu tuh melakukan apa kok nganeh-aneh dan sebagainya. Artinya bahwa respon dari masyarakat sekitarnya tidak menunjukkan tanda-tanda sebenarnya yang terlalu menggembirakan. Tetapi dia tidak berhenti hingga sampai pada suatu titik di mana tetangganya yang ternyata mungkin barangkali tidak secara langsung dia jadikan sebagai target gerakannya, justru kemudian tergerak untuk datang ke perpustakaannya dan mulai ikut membaca. Wow, satu titik cerah itu sudah menumbuhkan semangat yang luar biasa, bergulir terus. Dan ya itulah, setelah tadi empati ditumbuhkan, maka perlu dibangun yang namanya perseverance, ketangguhan untuk tidak mudah menyerah terhadap segala tantangan yang ada. Lakukan bertahap, meskipun itu sepertinya senantiasa membentur tembok, tapi terus seperti tetes air yang menetes di batu itu. Lama-lama pasti akan menjadikan batu itu berlubang, hanya karena tetesan air yang seperti itu. Nah, kemampuan mentality seperti itu yang kita bisa belajar banyak dari anak kecil ini. Itu yang membuat kami takjub. Ya, karena kami penasaran tadinya. Ini besar dengan neneknya, kemudian bagaimana dengan ibunya gitu kan, kemudian bagaimana dengan lingkungannya, apakah dia terpengaruh oleh sekolah yang bagus gitu, apakah terpengaruh oleh sekolah yang bagus sehingga tumbuh dengan sangat bagus di lingkungan sekolahnya, ternyata juga tidak. Ara kemarin mendatangi satu persatu gitu, enggak juga Bu, ini pengaruh apa ini ya gitu kan, pengaruh apa sehingga Ila itu bisa punya mindset yang sangat berbeda dari anak-anak yang lain. Nah, ini sedang kita gali terus-menerus gitu, kita gali terus-menerus agar kita mendapatkan lebih banyak lagi anak-anak yang membuat kita bisa nanti itu berpulang ke hadirat Tuhan itu dalam keadaan tenang, karena meninggalkan generasi yang kuat. Itu generasi yang kuat-kuat. Dan kemarin saat kita berusaha, kita 2 jam tuh latihan sama Ila nih ya untuk televisi ini, itu dia sedang di dapur gitu. Bun, nggak ada sinyal nih Bun. Oh iya, nggak ada sinyal. Kamu beli internet dulu deh gitu kan. Enggak, ini udah ganti SIM card aja. Dan dia berada di dapur yang masih belum jadi gitu kan dapurnya. Saya bilang, wah keren banget dapurmu Ila gitu kan. Kita bisa ngobrol bareng tuh di sini, tapi karena sinyalnya memang kurang bagus. Nah ini penasaran aja. Saya tuh selalu penasaran dengan anak-anak yang dibesarkan dengan dirinya gitu ya, dan dengan lingkungan yang tidak seberuntung anak-anak kita gitu, seberuntung anak-anak kita. Nah itu kita perlu kajian lebih dalam lagi. Menurut saya ini justru juga menjadi sebuah signal call buat para pemangku kebijakan pendidikan di Indonesia ini, bahwa jangan bayangkan Indonesia ini semuanya sudah memiliki sinyal internet yang bagus, sehingga semua orang bisa mengakses pendidikan online dengan baik. Saya bukan berarti agar kita mundur,
agar mundur untuk tidak jadi melakukan kegiatan pendidikan online. Bukan demikian. Melainkan justru ini adalah tantangan buat kita untuk sesegera mungkin satelit-satelit itu diarahkan untuk membuat jaringan internet itu merata di seluruh pelosok Indonesia, sehingga anak-anak mendapatkan akses pendidikan terbaik dari orang-orang terbaik. Kualitasnya sama, Kualitasnya tidak sama. ada disparitas gitu. Tidak ada diskriminasi dan disparitas. Karena anak Jakarta bisa dapat guru yang terbaik, anak Bulukumba dapatnya sisa-sisa, kan nggak bagus seperti itu. Tapi anak Bulukumba, anak Bau-Bau, anak dari Pulau Rote itu juga bisa mendapatkan guru matematika terbaik, guru fisika terbaik, guru tentang mental yang terbaik. Semuanya mereka punya hak yang sama, selama mereka memiliki sebuah kehendak. Kalau orang Jawa bilang kerentek, semangat untuk melakukan itu. Betul. Ini bukan sebuah kita justru tidak ingin menjadikan alasan bahwa wah masih internet masih belum merata ya, jadi kita nggak jadi deh pendidikan online-nya. Bukan begitu. Justru tantangannya adalah bagaimana sesegera mungkin memberikan akses internet ini kepada seluruh pelosok Indonesia dengan sama baiknya. Itu yang menjadi tantangan. Bukan hanya untuk daerah-daerah kota besar yang punya daya beli tinggi saja yang diarahkan ke sana. Iya, dari dulu tuh sebenarnya kami selalu berjuang untuk bagaimana agar teman-teman di daerah pelosok, di pedesaan, perbatasan Indonesia itu mendapatkan pendidikan yang kualitasnya sama dengan orang-orang yang ada di Pulau Jawa gitu ya. Ada di Pulau Jawa dulu sampai kita ini kerjasama sama Kemenkominfo. Iya, kami menggerakkan mobil internet untuk bisa bergerak, dan kami memberikan kontennya sehingga para ibu di sana itu bisa terakses untuk bisa belajar bareng. Ya, ngumpul di sekitar mobil internet itu untuk bersama-sama belajar tentang sebuah materi bersama-sama. Kemudian mereka membentuk riungan untuk berdiskusi sesuai dengan lokalitas masing-masing. Dan kami mencarikan narasumber yang berkualitas agar mereka bisa mendengarkan orang-orang yang sama dengan kualitas yang sama meski daerahnya berada di ujung Indonesia gitu, berada di ujung Indonesia. Tapi sayangnya mobil internet sudah tidak berjalan lagi. Sudah masuk ke dalam kebun-kebun dan ditumbuhi banyak sudah nggak bisa beroperasi, dan saya mulai berpikir sedih saya sedih banget waktu itu ketika program pemerintah mobil internet sudah ditiadakan kemudian saya berpikir lagi, dan sekarang dilanjutkan oleh ARA dan NS di AHA Project-nya untuk bisa memberikan akses kepada anak-anak, terutama anak-anak SD di selama pandemi ini untuk bisa mendapatkan kualitas pembelajaran yang sama meskipun dari sisi offline gitu. Jadi anak-anak itu begitu kegiatan pembelajaran di sekolah di off kan, diminta untuk di rumah, work from home. Yang terbayang adalah bagaimana dengan mereka yang tidak mendapatkan cukup bandwidth internet, jaringan internetnya nggak memadai. Terus bagaimana mereka? Itu artinya kesempatan belajar mereka terampas saat itu, terkurangi dengan sangat banyak sekali. Nggak adil yang semacam itu. Hanya anak-anak kota yang bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Nanti akan makin jauh disparitasnya. Kesenjangan antara kota dan desa, antara daerah yang mendapatkan internet bagus dan daerah yang tidak mendapatkan internet bagus, makin jauh. Semacam itu. Nah, kemudian anak-anak ini ARA dan NS menginisiasi sebuah program yang bernama AHA Project. Mereka mengirimkan materi-materi pembelajaran printing dicetak ke daerah-daerah yang pelosok yang tidak terjangkau oleh internet. Materi-materi pembelajaran ini bisa di-download secara gratis, tetapi tidak untuk diperjualbelikan, melainkan jika Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu bisa mendownloadnya, kemudian memprintnya dan membagikan kepada anak-anak yang barangkali tidak terjangkau oleh akses internet. Tidak terjangkau internet, kemudian tidak punya orang tua yang well educated
well educated sehingga bisa menjadi guru bagi anak-anaknya gitu tidak ya. punya gadgetnya. Nggak punya gadgetnya, kemudian orang tuanya harus bekerja dua-duanya. Nah, itu kondisi itu tidak terpikirkan gitu, tidak terpikirkan oleh kondisi pandemi kali ini. Maka Ara dan teman-temannya mulai memikirkan hal tersebut, dan kita tuh kembali terenyuh lagi kalau melihat laporan dari para local champion. Jadi terima kasih untuk para local champion yang anak-anak muda setempat di daerah sana gitu, daerah sana untuk bisa menyeberang pulau, menyeberangi lautan gitu untuk membawa ini materi-materinya dan beberapa alat tulis untuk bisa dibagikan kepada anak-anak yang di sana. Dan ketika anak-anak menerimanya itu wow gitu kan, itu dalam banget itu rasanya. moment of the truth buat kami melihat banyak cerita dan kisah di sana. Aduh, lanjut ke pertanyaan ya, Mak Gina ini. Alhamdulillah. Ya, menurut Bapak Ibu kira-kira apa yang menyebabkan Ila itu bisa berpikiran maju seperti itu dengan lingkungan yang minim gitu ya, minim fasilitas? Iya, sampai sekarang saya masih takjub dan barangkali ini memang karunia Allah yang luar biasa untuk Ila itu. Saya tidak menafikan proses yang berjalan pada Ila. Barangkali memang ada sebuah sebuah proses di dalam dirinya Ila untuk memiliki ketertarikan merenungi lingkungan, mencermati dan memiliki empati yang tinggi terhadap lingkungan. Kemudian tempaan sekitarnya secara tidak langsung memberikan dia bekal keberanian untuk melangkah. Secara tidak langsung saya katakan karena barangkali ibunya, neneknya juga tidak bermaksud untuk memberikan pendidikan itu, tetapi aneka macam tempaan yang dialaminya itu membantu Ila untuk menguatkan dirinya berani mengambil langkah sesuai dengan apa yang dia pahami itu. Ini sudah sangat menarik. Jadi buat kita para orang tua, tahap pertama adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya terlebih dahulu. Memfasilitasi mereka dengan aneka macam kemerdekaan buat mereka mengekspresikan berpikirnya dan mengekspresikan apa yang dipikirkannya, mewujudkannya dalam aktivitas sehari-hari. Tidak perlu segala sesuatunya harus benar seketika pada saat itu. Segalanya akan ada proses. Nah, kita sebagai orang tua belajar untuk tega itu, memberikan dia kesempatan untuk mengolah dirinya, menghasilkan aneka macam sikap mental berani untuk menghadapi tantangan. Ya, gitu ya Mbak Gina ya, karena ini ternyata bukan faktor pendidikan di dalam rumahnya gitu kan, karena tidak dia jauh dari orang tuanya. Kami juga sebenarnya melacak apakah dia ada pengajian masjid untuk yang mendorong dia itu. Kakak-kakaknya. Ya, ternyata juga tidak. Kakak kelasnya juga tidak. Ini saya biasanya kalau saya waktu sekolah memang saya sebenarnya nggak beda jauh sih dengan Ila, dengan kondisi yang berbeda gitu ya. Saya besar dengan teman-teman saya gitu. Ketika besar dengan teman-teman saya memiliki contoh-contoh gitu, contoh-contoh teman sebaya sebenarnya, peer mentoring gitu. Peer mentoringnya ada, tapi Ila ini enggak gitu kan. Ila ini enggak. Aduh, ini siapa ya ini? Kita sedang mencari juga karena sama dengan pertanyaan Pak Setio gitu ya. Penasaran bagaimana ibu bapaknya mendidiknya. Kami juga penasaran sampai hari ini, karena ini kalau ini bisa diduplikasi ke anak-anak di Indonesia yang memang tidak seberuntung anak-anak kita. Wah, ini keren banget. Karena mereka tidak perlu orang tuanya, tidak perlu mengeluh dengan keadaannya, tidak perlu membandingkan dengan anak-anak orang lain, tapi dia bisa berjuang dengan dirinya sendiri. Saya ceritakan sedikit tentang desanya. Desanya itu para kru Ara untuk videografi ini bahkan tidak mendapatkan warung untuk tempat makan. Jadi kalau ada warung selama nge-shoot ini lapar itu hari pertama tidak tahu bahwa tidak bisa menemukan warung makan sehingga tidak membawa bekal. Hari kedua mereka sudah lebih bersiap nih para kru ini dengan harus membawa bekal dan lain sebagainya. Karena tidak bisa mendapatkan. Karena dia Ara dan krunya tinggal di Bulukumbanya, di kotanya, ada Wisma yang ada di sana, kemudian berangkat pakai mobil ke desanya dengan berjam-jam gitu katanya, tapi sepanjang itu memang tidak ada warung di desanya gitu. Aduh, kok nggak ada warung ini gimana, dan kondisinya memang sangat minim. Keren gitu ya. Keren. Ya.
Berikutnya, Abah, ya Allah ada Abah, terima kasih Abah Rama, ya perlu ikut TM nih untuk melihat karakter kinerjanya, iya Abah, kayaknya perlu nih Abah ya. Saya merekomendasikan dia menjadi salah satu yang dicermati nanti Abah oleh Mungkin tim merah nih, para Abah. santri nih Abah. Mungkin bisa jadi dia merah Abah. Masuk kelompok karpet merah. Kelompok karpet merah. Terima kasih Abah sudah hadir ya. Kemudian ada lagi sebentar, ini dari Mbak Siti Munawaroh ya. Izin bertanya, untuk membangkitkan empati sebagai daya ungkit perubahan mindset pada anak pra-akil balik usia 7-10 tahun tapi tinggalnya di komplek yang kondisi lingkungannya berkecukupan dan sekolahnya di sekolah bonafit di mana teman-temannya juga anak dan orang yang mampu semua. Nah, ini saya dapat pembelajaran bagus dari kawan saya. Hai Yayi Rahmat Palastiono dari Temanggung ini. Dia anak seorang guru, bapak ibunya guru. Ya. Kemudian bapaknya mengambil kesempatan menjadi seorang wiraswastawan dan kemudian sukses tinggal di Temanggung. Nah, sang bapak ini memiliki sebuah ritual bagus untuk anaknya, yaitu setiap weekend diminta untuk menginap di panti asuhan, bergaul di sana dan ya pokoknya hidup bersama dengan anak-anak panti itu. Dan saya mendapati bahwa kawan saya ini luar biasa empatinya, serumah. Jadi saya mengenal kakaknya yang sulung, yang kedua dan adiknya, dan keempat-empatnya memiliki empati. Saya melihat bahwa pendidikan orang tuanya bagus banget, sehingga kemudian kami mencontohnya. Jadi Enes dan Ara itu kalau weekend sesekali mereka akan tidur di panti asuhan waktu itu. Pulang kutuan, ya kami bereskan itu bersihkannya. Artinya kami tahu bahwa oke, di sana perlu bantuan untuk membereskan persoalan kutu. Nah, kami berangkat ke sana dengan kami berangkat ke sana dengan anak-anak nanti ikut menularkan bagaimana hidup bersih dan lain sebagainya. Nah, kemudian Elan mengambil cara yang lain lagi. Tidak di panti asuhan, tapi dia memilih untuk tinggal di desa. Selama seminggu tinggal bersama kawannya di desa, tidur seadanya. Masih umur 7 tahun dia waktu itu. Makannya juga 6 tahun. 6 tahun dia waktu itu di sana. Dan saya tanyakan waktu itu, apa pengalaman yang mengasihkan diantaranya Mas? Itu nonton TV bareng-bareng, makan goreng, apa namanya? Gorengan sisa lele. Jadi kalau makan itu belanja lele, kemudian dimakan dagingnya, kepala dan tulang sisanya itu tidak dibuang, melainkan kemudian digoreng lagi sampai kering, diremuk dan dijadikan cemilan ya, untuk makan sambil nonton TV itu tadi itu camilan itu. Nah itu aneka pengalaman semacam itu barangkali bisa menumbuhkan Bu? Empati pada anak-anak ini. Saya bukakan. Nah, ini adalah ketika Elan 6 tahun tinggal di desa, gitu ya. Tinggal di desa dan ini temannya yang ada di desa sana gitu. Dan dia akhirnya memiliki rasa empati yang tinggi. Satu hal yang saya dapat empati itu, empati Elan adalah ketika dia berada di desa yang berbeda lagi, di Pati, kemudian masih kecil seperti ini ya, di Kecamatan Tayu, di Tayu ya, karena dia akan live in berada di sana sendirian gitu dengan seorang kakek, terus dia minta dia main dulu sama anak-anaknya. Saya masih ada di sana, belum akan pulang gitu ya. Pas tuh akan pulang tuh dia bilang gini, ibu minta uang 5.000 gitu kan, minta uang 5.000, uang 5.000 nak untuk apa? Untuk cukur deh, nanti aku mau cukur dulu gitu. Udah, kemudian dia bawa uang 5.000, kemudian lari ke tukang cukur DPR itu di bawah pohon yang rindang gitu kan. Itu kemudian dia cukur rambutnya dan datang kembali ke saya dan Pak Dodi. Waktu itu saya terkaget-kaget karena rambutnya itu, sebentar saya indikan dulu ya. Rambutnya itu kayak kuncung gitu. Kayak kuncung yang ininya cuma ada di sini, rambutnya ada di sini dan semua gundul gitu. Cukuran kuncung itu. Saya kaget, Mas, kenapa rambutmu jadi kayak gitu kan? Terus dia bilang bahwa aku tidak bisa bermain dengan anak-anak di sini kalau potongan rambutku masih seperti anak kota gitu. Aku melihat teman-teman yang ada di sini, semua rata-rata potongannya adalah kuncung.
Maka akhirnya dia merelakan rambutnya yang padahal dia itu kan dandy banget gitu ya, gitu kan, dandy banget, pokoknya dandan dan sebagainya gitu. Dia merelakan rambutnya untuk jadi kuncup agar dia bisa lebur, merasa empatinya tinggi untuk bersama main dengan anak-anak yang ada di desa sana. Nah itu latihannya. Latihan Lalu jangan yang lupa, kami jalankan. Kalau sudah mengalami, diajak ngobrol. Iya. Yang penting ngobrolnya itu. Penting ngobrol. Iya. Ya, betul. Ya, lanjut lagi. Satu lagi ya Pak ya. Boleh. Iya, dari Pak Joni karena ini baru datang. Terima kasih Pak Joni yang sudah hadir ya, baru pertama kali mungkin ya di obrolan dapur Ibu. Bagaimana membedakan memberikan kebebasan yang ke arah positif dan yang negatif. Soalnya kalau memberi kebebasan ke anak, maka dia memilih main game di gadget sepuasnya. Nah, ya, terakhir. Sebuah kebebasan tentu bisa diberikan setelah anak-anak siap. Ya. Ada proses latihannya. Anak memang terlahir merdeka, tetapi bagaimana mereka mengekspresikan kemerdekaannya itu perlu latihan bersama dengan orang tuanya. Jadi latihan terlebih dahulu. Bagaimana memilih dengan bertanggung jawab. Ya. Itu dilatih. Karena untuk merdeka berarti dia juga harus bisa memilih. Ya. Bagaimana mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Nah, seorang anak dari bayi itu perlu dilatih untuk bisa menjadi mandiri. Latihan terlebih dahulu. Ya. Sehingga ketika kemudian dia dilepas, misalnya tinggal di desa seperti Elan atau tinggal di panti asuhan seperti Enes dan Ara, seperti kawan-kawan saya dari Temanggung tadi itu, mereka tidak menjadi beban orang lain. Karena mereka sudah bisa mandiri dari dirinya. Jadi itu adalah proses memberikan kebebasan. Nah, dengan demikian kita juga tidak khawatir ketika anak-anak kita berikan kemerdekaan, dia akan mengambil jalan yang tidak selaras dengan nilai dari keluarga. Dia akan mengambil hal yang mungkin disebut negatif, seperti main gadget terus-menerus seperti itu, karena sudah kita latih. Yeah. Jadi tidak ada sesuatu yang datang dengan sendirinya tanpa latihan. Nah, latihan yang sangat baik itu memerlukan contoh. Maka orang tuanya juga perlu memberikan contoh bahwa berkegiatan, berinteraksi seperti ini itu jauh lebih mengasyikan daripada asik dengan gadgetnya sendiri. Teman di dunia real begini ini lebih punya nilai istimewa dibandingkan mereka yang tidak pernah kita temui dan hanya memberikan yang kita temui di dunia maya itu. Nah, itu semuanya dicontohkan. Ada latihannya, ada contohnya. Jadi ini penting untuk dasar, fondasi. Tidak boleh sesuatu dilepas tanpa pernah dilatih terlebih dahulu, dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, kami di Padepokan Margosari ini memiliki model untuk fondasi dasar yang perlu ditumbuhkan pada anak-anak sebelum mereka keluar dari Padepokan. Yaitu 4 hal itu. Yang pertama adalah iman, akhlak, adab, dan bicara. 4 hal itu harus kuat terlebih dahulu sebelum mereka melangkah keluar. Ya. Sekali ini sungguh mengaduk-aduk rasa. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, dan esok hari ya kita akan menghadirkan anak kami lagi yang kedua. Ini adalah Lavinia Alicia langsung dari Tokyo ya, untuk bisa, ini ada karakter unik lagi, dia memiliki karakter yang unik lagi, dan kita akan mendengarkan ceritanya esok hari. Maka jangan kemana-mana, tetap di obrolan dapur Ibu. Terima kasih untuk teman-teman, sampai jumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur adalah wajah keluarga kita. Pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Mari saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam obrolan dapur Ibu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga.